Wah, videonya ngulang nih, jadi harus ada kepotong sedikit gara-gara tadi ada memorinya full banget. Nah, jadi waktu pas aku ke klinik terus aku dicek, terus dokter ini tuh dokter yang pertama kali, setelah aku ke dokter lain, terus ke semua dokter tuh aku beda-beda gitu penyakitnya. Yang satu penyakitnya ISK lah, ISK, infeksi saluran kemih ya, ISK lah, terus gitu polikistis lah, DBD lah, ya, tipes lah, atau enggak kecapean doang katanya gitu, radang lah apalah. Nah, ke dokter ini tuh yang bilang katanya apa, ada sesuatu di paru-paru gitu kan. Nah, ya udah tuh, karena memang rasanya waktu itu sesek banget, nggak enak banget di sini tuh, kayak kayak capek banget, kayak lari-lari gitu keliling lapangan itu, capek pisan gitu. Istirahat juga nggak bikin jadi tambah baik sih gitu kan. Nah udah gitu, ya udah, si dokter ini tuh bilang, aku curiga deh kayaknya kamu autoimun katanya, karena dokter ini juga sebenarnya autoimun, cuma dia autoimunnya di mata katanya kalau nggak salah. Nah gitu, cuma matanya doang yang kena. Terus habis itu aku disuruh tes anak. Nah aku sebenarnya belum mau tes anak karena lumayan kan ya harganya, untuk tes itu gitu kan, apalagi kalau bukan pakai BPJS atau nggak apa tuh lumayan banget harganya gitu kan. Kalau yang tes anak biasa aja 1 juta berapa gitu aku lupa. Terus kalau misalnya tes anak profile itu 1,7 ke 5 gitu, 1,5 gitu. Nah udah gitu kan lumayan kan. Ya udah aku tadi belum 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 sempet cek, dan aku resign gitu kan. Nah tapi makin lama makin rasanya itu makin gak enak gitu kan. Jadi ketika nggak ada uang, ya udah ada uang, akhirnya aku memutuskan untuk cek. Nah saat cek itu barulah situ kelihatan. Aku balik lagi ke dokter tersebut, terus aku dibilang, terus katanya iya kamu autoimun gitu kan, lebih ke SLE ya. Nah, aku baca informasi sedikit lah ya di Google ini dari aldodokter.com nih. Jadi lupus itu adalah penyakit peradangan atau inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh sendiri. Penyakit seperti ini disebut penyakit autoimun. Lupus dapat menyerang berbagai bagian dan organ tubuh seperti kulit, sendi, sel darah, ginjal, paru-paru, jantung, otak, dan sumsum tulang belakang. Pada kondisi normal, sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi. Akan tetapi, pada penderita lupus, sistem imun justru menyerang tubuhnya sendiri. Penyebab terjadinya lupus pada seseorang hingga saat ini belum diketahui. Katanya seperti itu. Terus jenis-jenis lupus itu sebenarnya banyak banget ya. Ada yang SLE, nah itu aku SLE, itu lupus eritematosus sistemik. Jadi lebih ke bagian organ di dalam gitu loh ya. Seperti apa, sendi, ginjal, kulit gitu kan. Terus kalau ada juga yang CLE ya, aku maaf ya kalau agak ngomongnya agak salah-salah nih, mohon maaf gitu kan. Ini itu lupus erythematosus cutaneus itu merupakan manifestasi lupus pada kulit yang berdiri sendiri yang merupakan bagian dari SLE katanya gitu. Nah lupus, ada juga lupus akibat penggunaan obat katanya. Beberapa jenis obat dapat menimbulkan gejala yang terlihat mirip dengan gejala lupus pada orang yang tidak menderita SLE katanya gitu. Terus ada juga lupus erythematosus neonata, yaitu lupus ini merupakan jenis lupus yang terjadi pada bayi baru lahir. Nah jadi itu sih ya, sedikit tentang lupus. Jadi waktu itu yang aku rasain ya gitu. Jadi awal-awal yang aku rasain itu sesek banget di dada, ngap. Terus kalau makan sesuatu yang kayak penyedap rasa atau apa gitu, aku awalnya makan kayak mie goreng atau nasi goreng atau bakso, itu tuh langsung sesek
bukan langsung sesak sih sebenarnya, udahlah sesak, cuman makan itu tambah sesak gitu, jadi malah tambah parah gitu. Nah udah gitu eh aku waktu awal-awal sih kayak bintik-bintik gitu, cuman bintik-bintiknya mungkin kayak DBD ya, tapi bukan DBD, beda banget sih bintik-bintiknya. Nah terus kulit kepala itu banyak banget apa namanya kayak ketombe gitu, bahkan sampai aku kan sering ketemu dokter. Nah dokternya itu bilang, Mai kamu kalau ketombean gitu jangan pakai baju hitam gitu, jadi kelihatan banget gitu. Itu saking kulitnya tuh kebuka banget ya, itu gatel banget, mau aku keramas juga rasanya tuh ada. Makanya aku suka sibuk gini nih, suka sibuk ngambilin itu karena kulitnya ngebuka banget gitu ya. Nah segitu rambutnya rontok dia nih, rambut aku nih walaupun kelihatannya kayak banyak, tapi ini tuh ngembang ya, karena memang nggak bervolume, karena emang ini sedikit banget sebenarnya rambutnya ya, rambutnya sedikit banget. Udah kalau aku nyisir itu, aku sekarang jadi jarang nyisir gitu, paling ya nyisir karena ada sesuatu atau apa gitu kayak sekarang gitu. Nah kalau nggak penting-penting banget aku nggak akan nyisir, karena memang rontoknya parah banget gitu, aku suka sedih sih liatnya gitu ya, gitu sih. Nah terus ya gitu apalagi ya, oh iya kaki, kaki tuh pegel banget. Jadi awal-awal aku rasanya kaki pegel itu waktu aku jalan-jalan ke Singapura. Aku pikir itu pegel karena kebanyakan jalan gitu kan, aku rasanya pegel terus, oh mungkin kebanyakan jalan gitu kan. Tapi kok pegelnya setelah itu dari Singapura itu aku nggak pernah hilang-hilang rasa pegel itu sampai hari ini gitu kan. Itu rasanya tuh kayak pengen dipijitin terus gitu, pengen dipijitin terus, sakit banget, pegelnya parah. Itu kayak mungkin kalau kata orang jamu, ke orang orang tua tuh kayak rematik gitu kali ya. Nah udah gitu ini lemes, lemes banget, jadi kayak megang sesuatu yang lama itu sakit banget. Terus apa sih namanya, kakinya, telapak kakinya panas banget ya, kayak orang berdiri lama banget gitu kan. Nah terus kalau aku sih, kalau sebenarnya kalau ketemu matahari, maksudnya terpapar matahari langsung ya nggak ada apa-apa yang ke kulit sih, cuman paling kadang suka jadi lemes aja gitu. Nah itu sih cerita aku awal-awal aku lupus gitu kan. Ya buat orang-orang yang mungkin baru teman-teman sekarang yang ngerasain gitu ya, jangan jangan apa ya, jangan patah semangat, nggak sendirian kok gitu. Ada banyak balah, aku juga kadang kalau ngelihat teman-teman yang lain yang udah hapus juga gitu kan, ya mereka lebih sakit, lebih ngerasain sakit, terus ada yang lebih fisiknya lebih terlihat lagi, yang mungkin kalau kata kita jadi nggak percaya diri atau seperti apa gitu kan ya. Ya tapi ya hidup kita ya punya Tuhan sih sebenarnya gitu, maksudnya ya emang sih sedih gitu kan, maksudnya ngerasa kenapa harus aku gitu, kenapa nggak yang lain. Aku juga selalu berpikir kayak gitu kan. Tapi ya malah semakin terus kita kayak gitu, semakin kita nggak punya semangat, nggak punya pengharapan gitu. Nah aku kenapa bisa sekarang seperti ini, ada satu orang yang menurut aku itu sangat sangat membantu aku menjadi seperti ini gitu kan. Ada seorang dokter yang kayak kayak papa sendiri lah gitu kan. Cuman dia bukan papa kandung aku, maksudnya dia kayak seorang bapak banget. Dia bilang dia punya mimpi besar banget sama aku gitu kan. Aku sempat kerja sama dia soalnya gitu kan. Dia pengen menjadikan aku seorang direktur lah, apapun yang mau aku kerjain terserah lah, yang penting aku senang gitu. Padahal semua yang aku kerjain tuh nggak ada yang bagus gitu ya, karena emang aku kondisi badannya seperti ini. Tapi ketika terus aku disuruh kuliah lagi lah, suruh apalah gitu. Jadi ketika aku bilang dia aja punya mimpi yang besar buat aku gitu, aku juga harus punya mimpi gitu kan. Maksudnya aku jangan, ya memang aku punya kondisi badan yang kayak gini gitu, yang terbatas gitu, tapi aku harus bisa apa ya, energi aku harus bisa di apa yang namanya ya, diawet-awetin lah gitu. Jadi aku harus kapan aku harus istirahat aku udah tahu gitu. Makanya aku jarang, udah nggak pernah bukan nggak pernah temenan sih, maksudnya
jarang banget ngumpul-ngumpul lagi gitu, karena memang ya aku lebih milih ya udah yang penting aku kerja, aku nggak nyusahin orang tua aku gitu dengan jadi ya aku lebih milih mendingan nggak main gitu. Jadi aku mending Sabtu Minggu aku tuh udah tidur aja gitu di rumah. Aku beneran tidurnya tuh kayak putri tidur kali ya, lama banget gitu, emang karena capek pisan gitu. Aku aja kalau mau tidur aja butuh perjuangan ya, kayak sekarang nih. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 4.45 subuh. Nah itu aku masih belum bisa tidur nih sampai sekarang gitu kan. Jadi mau tidur aja butuh perjuangan karena badannya sakit semua. Terus kalau bangun juga kadang nggak bisa langsung sek gitu, aku harus perlu beberapa waktu untuk, makanya alarm aku sampai 3 gitu, maksudnya jam 4, jam 5, jam 6 gitu misalnya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya langsung jam 7 atau jam 6 aku nggak punya persiapan, langsung bangun gitu tuh lemes banget gitu. Jadi aku harus punya energi gitu, aku harus bilang aku harus bisa, harus bangun, aku masih punya mimpi gitu. Jadi itu sih yang aku lakuin setiap hari gitu, walaupun dengan badannya sakit gitu kan ya. Ya orang mah mungkin percaya nggak percaya gitu, bahkan orang-orang nyangkanya aku udah sembuh gitu kan, maksudnya udah, atau mungkin ada beberapa orang yang ngerasa aku pura-pura sakit gitu, atau nggak aku sakit buat karena pengen dikasihanin atau apa gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang mikirnya seperti itu ya, karena emang kondisi badannya kayak gini gitu, dan aku nggak bisa nunjukin ke orang lain tuh aku sakit, aku lemah, aku butuh pertolongan tuh enggak gitu, aku nggak suka gitu. Jadi aku lebih suka yang ini, cuman aku pengennya mereka mengerti, tapi ya kadangnya nggak ada yang bisa mengerti orang-orang seperti kita gitu. Jadi kitanya yang harus hati-hati sih, nggak perlulah cerita-cerita yang terlalu nggak penting sama orang-orang gitu. Kadang yang ada malah bikin sedih gitu, apalagi kalau misalnya dia enggak kok kamu sakit, itu bikin sedih banget. Kamu sehat kok, itu mah cuma pemikiran kamu, negatif thinking atau apa. Padahal mau negatif thinking mau positif thinking ya rasa sakit itu tetap ada gitu, tapi ya cuman kita memang harus tetap bahagia. Kenapa? Biar ada pengharapan, ya biar kita tetap bisa hidup dengan baik gitu. Karena awal-awalnya juga aku nggak minum obat kok gitu, aku nggak minum obat bukan karena aku bandel sih maksudnya, cuma aku nggak minum obat karena aku nggak bisa makan metil, karena kan katanya metil yang bisa bikin kita ini gitu kan. Selain itu juga ada kloroquine atau apa gitu. Nah aku nggak bisa minum metil itu karena muntah terus gitu, dan itu bikin aku malah makin menderita gitu, dan aku nggak mau minum obat itu lagi. Jadi ya caranya biar aku tetap bisa semangat ya aku harus bahagia, aku lakuin apa yang aku suka gitu. Jadi akhirnya aku kembali lagi ke pekerjaan aku yang tadinya aku pikir itu aku nggak bisa bekerja seperti itu lagi gitu. Tapi ternyata karena aku kan kerjanya itu di lapangan, itu capek pisan gitu kan. Nah ketika aku apa namanya mencoba lagi kerjaan itu yang walaupun pasti berat gitu kan, tapi untung perusahaan ini bisa lebih ringan daripada maksudnya lebih tidak terlalu berat daripada perusahaan yang sebelumnya gitu, bisa. Jadi seenggaknya aku nggak terlalu capek-capek banget gitu, akunya yang harus bisa kontrol energi aku kayak gitu sih. Jadi itu yang walaupun di lapangan tapi itu seneng gitu, walaupun aneh lah menurut aku, ini kayak dua kepribadian ya. Lupus ini bikin aku nggak pengen ketemu sama siapa-siapa, tapi yang aku suka adalah pekerjaan itu ketemu sama seseorang dokter sama siapa gitu. Menurut aku jadi ngerasa lebih ya kuncinya kita harus ngerasa kita tuh penting, kita tuh dicari gitu loh. Itu sih ngerasa bikin aku pengen hidup lebih baik gitu, daripada aku harus tidur nangisin rasa sakit aku, terus aku nggak bikin apa-apa, dan aku hanya nyusahin orang tua atau bikin nangis orang tua. Itu aku bikin malah sedih gitu. Ya mendingan aku ya itu melakukan yang aku suka aja gitu. Jadi tetap semangat, jangan kalah sama sakit, karena kita dikasih sakit itu bukan karena Tuhan jahat, bukan juga itu sebagai hukuman, tapi aku percaya
karena Tuhan percaya sama kita. Karena rasa sakit itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan di dalam hidup kita, supaya semakin lebih lagi sih kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita gitu. Maksudnya kita lebih lagi hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita gitu. Kadang kita memang jangankan yang sakit atau enggak yang kadang kita sakit juga kita kayak ngerasa nggak butuh Tuhan gitu. Kadang kita ngupain Tuhan juga bikinnya kayak gini, aku juga awal-awal seperti itu gitu kan. Tapi pada akhirnya ya Tuhan tuh maunya kita selalu berpegang sama Dia gitu, sama Tuhan gitu. Kita punya hubungan yang lebih spesial sama Tuhan daripada sama orang lain. Itu aja sih. Oke deh.